A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya. Suamiku pembunuh anak-anakku. Cerita ini ditulis oleh Zika Amel. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, atau teman-teman ingin membaca koleksi cerita-cerita dari Kak Zika Amel, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Oh ya, sebelum itu Mang Sukir minta dukungan dari teman-teman. Bagi yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku menyalakan benda pipi yang kupegang erat di tangan, mencari menu yang kuinginkan dan juga kesukaan putriku tentunya. Akhirnya pilihanku jatuh pada menu paket ayam goreng sambal pedas, dan untuk putriku ayam crispy sambal tomat karena mereka tidak menyukai pedas-pedas. Masih dalam masa menunggu, aku ikut menemani kedua putriku dengan bermain boneka beruang dan singa, yang membuatku tidak berhenti tertawa mendengar celoteh dua gadis kecil itu. Kadang dengan tingkah mereka yang lucu membuatku melupakan berbagai kegelisahan, termasuk soal penglihatanku yang selalu membuat hidup ini tidak tenang. Rasa bosan dengan kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata itu lama-lama membuatku tidak ingin memperdulikan lagi. Bahkan hampir setiap malam mereka memenuhi kamarku dengan suara-suara aneh dan bau anyir yang menyeruak hingga ke seluruh ruangan rumah ini. Oleh karena itu, aku sudah sangat terbiasa dengan mereka yang tak terlihat oleh pandangan mata normal. Tak berapa lama aku mendengar deru mesin dari luar. Lantas aku langsung membuka pintu. Kurir antar makanan yang baru saja kupesan. Setelah mengambilnya lalu aku masuk dan menyiapkan piring dan lainnya. Aku menaiki anak tangga mengajak kedua putriku makan siang, sementara papanya belum juga datang menjemput. Kulihat Andin dan Andita begitu lahap memakan ayam crispy itu hingga yang menyisakan tulang saja. Aku bahagia melihat dua putriku itu. Mereka sangat rukun dan kompak dalam segala hal, kecuali penampilannya saja, dan itu tidak menjadi masalah untukku. Saat kami sedang makan, tiba-tiba ponsel di sebelah sana berbunyi menandakan ada notifikasi yang masuk. Tanpa ku selesaikan makan yang tinggal sedikit lagi, aku langsung melangkah dan menyalakannya. Ternyata itu pesan dari Benny yang katanya belum bisa menjemput hari ini karena mendadak ia ada rapat properti penting yang harus dirundingkan. Akhirnya aku mencoba memberi pengertian pada kedua putriku dan mengatakan besok papanya pasti menjemput mereka. Malam ini kami tidur di kamar tamu karena hanya kamar itu yang masih tersisa. Hanya saja aku perlu memasangkan spraynya saja. Entah, di saat seluruh isi rumah di packing, tiba-tiba aku merasakan kehampaan yang kosong dalam rumah. Dan juga kamar yang saat ini ku tempati. Mungkin karena kamar kosong sejak Nadia pindah. Pikirku ini wajar. Sampai aku merasakan kehadiran sosok bayangan hitam yang menjulang tinggi mencapai plafon kamar. Segera ku tarik selimut dan berusaha keras mengabaikannya dan ingin membuka dan mendongak ke arah matanya yang begitu menyala menyilaukan mata. Esok pagi, usai membantu Andin dan Andita berpakaian rapi, tak lupa aku menyisir rambut mereka dan meraih bando kesukaannya. Kasih sayang yang kuberikan pada mereka selalu berujung pada dua pelukan yang begitu hangat. Saking lamanya aku menikmati pelukan dua putriku, mata ini dikejutkan oleh sosok lelaki dengan rambut belah sampingnya yang menatap sedikit aneh pada kedua pasang tangan dua gadis kecil yang semakin mengeratkan pelukannya hingga rasanya sulit untuk bernapas. Lagi-lagi itu tatapan Benny yang mendadak membuatku gelisah tak karuan. Sayang, kok berdiri aja? Sini peluk anak-anak kita. Aku mencoba menepis pikiran buruk ini dengan mengajak suamiku ikut memeluk Andin dan Andita, putri kembar kami tersayang. Udah gak ada waktu lagi berpelukan sekarang, Dinda. Kita harus segera pindah dari rumah ini, ujar suamiku yang terlihat kelelahan habis dalam perjalanan ke sini. Papa,
Andin senang banget bisa tinggal bareng sama papa sekarang. Yeh, teriak gadis kecilku dengan penuh senyum bahagia yang terpancar jelas di wajah mungilnya. Iya, tapi jangan nakal ya kalian. Lanjut Penny membulatkan matanya pada kedua putri kecil di depannya. Iya Pak, jawab mereka serempak. Aku membantu Penny mengangkat semua koper kami dari dalam kamar dan disusul ke kamar putri kami hingga berpindah turun ke bawah. Sebelumnya Penny telah memesan mobil angkutan untuk membawa semua barang-barangnya. Lantas tinggal menunggu saja beberapa menit sampai semua barang masuk dalam mobil yang terbuka bagian belakangnya. Terlihat Andin tengah sibuk dengan boneka-bonekanya, sedangkan Andita ia hanya menenteng buku gambarnya lengkap dengan spidol berwarna. Kedua senyum makhluk mungil itu terkembang begitu menggemaskan. Namun, ada yang aneh ketika aku menatap ke arah kamar tamu seperti ada yang mengintip dari bawah daun pintu. Aku bisa merasakan hawa berbeda dari dekatku. Aku tak ingin berfokus ke sosok yang menyeramkan itu. Kuharap ia tetap menjadi penghuni rumah ini. Dinda, semua barang sudah berada di mobil. Andin, Andita juga udah di sana. Ucap Penny tiba-tiba membuyarkan lamunanku. Iya, sayang. Tak lama menatap rumah yang menemaniku menjalani hari suka dan duka sampai aku menutup pintu gerbang dan melangkah masuk ke mobil. Sedangkan mobil yang mengangkut barang-barang mengikuti kami dari belakang. Mobil Penny berukuran lumayan luas dan tempat duduknya juga nyaman, sesuai permintaanku waktu kami membelinya. Aku berdua duduk di dekat suamiku, sedangkan Andin dan Andita duduk di bangku tengah. Selain itu bangku belakang kosong hanya berisi beberapa kantong makanan ringan saja untuk perlengkapan selagi kami dalam perjalanan. Dalam mobil, kami terdiam tanpa bicara, hanya terdengar musik yang mengalun. Itu pun nyanyian kesukaan si kembar. Tanpa terasa perjalanan kami sudah berlalu 1 jam. Benar saja rasanya seluruh badan terasa kaku dan kepalaku juga mendadak pusing. Penny masih berkonsentrasi melajukan mobil membelah jalan menuju kota Bogor. Di jalan, terlihat kendaraan lumayan padat hingga kami sempat berhenti di beberapa tempat saking penuhnya yang mengisi jalan hitam itu. Mobil terus melaju sedang dua putri kembarku masih bermain dengan bonekanya. Begitu juga si gadis kecil yang cuek sibuk menggambar. Aku melirik jam digital di ponselku. Di sana sudah menunjukkan pukul 18. Artinya waktu sudah mulai gelap. Kak Andin, pinjam dong bonekanya. Andita bosan gambar terus dari tadi. Pinta Andita pada kakaknya yang tengah bermain. Ih, kakak belum puas main tahu. Andin menolak untuk memberikannya. Sebentar aja kak, teriak Andita dengan suara keras. Gadis kecil itu geram karena sikap Andin, kakaknya. Mah, Pah, bilangin sama Kak Andin buat ngasihin bonekanya sebentar buat Andita. Andita merengek dan mengguncang bahuku. Kedua putriku beradu mulut saling berebut boneka. Aku mencoba untuk menengahinya dengan menasihati mereka agar bisa berbagi bonekanya itu. Namun, usahaku tidak berhasil sampai kejadian itu membuat Penny memarahi si kembar dan sekaligus membentaknya. Sayang, kali ini aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong putri-putriku. Akhirnya, keheningan memenuhi ruangan kecil dalam mobil yang tengah melaju kencang. Karena panik, spontan kepalaku menoleh ke belakang bangku yang kosong. Astaga, mataku terbelalak lebar menatap sosok perempuan cantik berbaju putih mengembang duduk diam di dalam mobil. Lantas tubuhku seperti mematung di tempat. Kedua bola matanya begitu sendu dan wajahnya pucat pasi. Bias aku dibuatnya. Aku mencoba tetap diam dengan menahan rasa bergidik ngeri disertai takut. Perlahan aku melirik Andin dan Andita sudah tertidur pula selesai berebut boneka. Sedangkan Penny masih terlihat bermuka masam sembari memutar setir dengan tatapan fokus. Tuhan, kenapa ia masih diam di sana?
Pikiran ini tidak tenang dan menerawang kemana. Sepertinya bukan kebetulan sosok perempuan itu menampakkan dirinya, melainkan ada sesuatu yang masih belum aku tahu apa gerangan. Aku kan biasa menghadapi situasi seperti ini. Mungkin aku bisa mengalihkan perhatianku dengan pura-pura memainkan game di ponsel yang masih kugenggam ini. Tak peduli dan tak ingin menoleh lebih lama lagi. Lalu aku menyalakan benda pipih ini dan memainkan permainannya. "Mama, Andin haus." Aku mendengar suara salah satu putriku. "Udah bangun sayang," tegurku belum menoleh ke belakang. 1 menit jeda, lalu segera kurai botol minuman dan memberikannya pada Andin. Aku lega. Akhirnya sosok perempuan pucat dengan pelupuk yang gelap hilang tak berbekas. Iya, namanya juga makhluk astral, jadi mana mungkin ada bekasnya. "Dinda, aku juga mau minum. Sini." Tita Beni yang kehausan juga. "Iya sayang, kamu udah gak marah lagi kan?" Tanyaku ingin memastikan saja sebenarnya. "Wah, kita sebentar lagi sampai sayang." Aku mengguncang bahu mungil kedua putriku, membangunkan mereka agar nanti ketika sampai di tujuan tidak mengalami pusing mendadak karena kelelahan. Aku mengedarkan pandangan ke seluruh jalan sebatas penglihatan. Terlihat jalan sudah mulai sepi begitu kami memasuki gerbang komplek perumahan Puri Indah. Perlahan Penny memutar setir dan mobil pun berhenti tepat di depan gerbang rumah baru yang akan kami tempati. Penny membuka kunci pintu mobil dan turun untuk membuka gerbang yang bercat putih itu. Pun mobil sopir pengangkut barang perabotan rumah kami juga ikut mengeluarkan semua isi yang sempat memenuhi ruang belakang. "Mama, kita udah sampai rumah baru sekarang?" tanya Andita yang tampak ceria dari raut wajahnya. "Wah, besar banget rumah baru kita mah," timpal Andin yang ikut turun dari mobil dengan mendongak ke arah atap rumah dan depan bangunan yang modelnya mungkin lama tapi menarik. Di tengah kesibukan masing-masing, aku melangkah beberapa meter ke samping halaman rumah karena rasa penasaran yang ada di pikiran. Meski cahaya dari 3 lampu ada di setiap sudut rumah, akan tetapi aku merasa suasana di halaman belakang masih terasa gelap. Demi ingin membuktikan hawa yang mendadak terasa aneh, aku mencoba berjalan terus ke belakang dan sepertinya ada sesuatu di sana yang menyebabkan daerah sekitar halaman lebih gelap. Aku tak percaya dengan apa yang kulihat di sana. Sebuah pohon besar yang tinggi menjulang. Pantas saja semua jadi gelap. Itu semua dipengaruhi oleh tingginya pohon dan ranting juga daun yang dipenuhinya, hingga menutupi cahaya yang terang benderang di sudut rumah. Saat aku maju beberapa langkah ke depan, tiba-tiba semilir angin malam yang sangat dingin menyibak beberapa helai rambutku. Sontak, aku mematung dan seketika seluruh tubuhku seolah kaku tanpa bisa bergerak sedikit pun. Astaga, dia berdiri dengan kaki mengambang di belakangku. Sebenarnya ada urusan apa perempuan itu menampakkan dirinya untuk yang kedua kalinya padaku? Apa dia bisa menyentuh bahuku? Sungguh, kaki ini terasa begitu kaku. Sepersekian detik aku masih mematung di tempat itu, sampai kukumpulkan seluruh keberanian untuk menoleh. "Dinda, kamu ngapain di sini? Mendingan cek dulu barang-barang kita. Sini." Belum sempat aku melirik ke belakang, tiba-tiba terdengar suara Penny memanggil. Aku lega karena tangan yang menyentuh tadi adalah milik suamiku. Aku dan Penny berjalan menuju halaman depan. Di sana terlihat Andin dan Andita sedang duduk di teras dengan raut wajah yang kelelahan. Kemudian aku mencoba untuk mengecek semua barang yang kami bawa sejak sore tadi ke rumah baru sekarang yang akan kami tempati. Sebagian sudah dimasukkan ke dalam sana, hanya tersisa koper pakaian saja yang masih di luar. Setelah menunggu selama 30 menit, akhirnya semua barang telah tertata seadanya untuk sementara. Mungkin nanti kami akan mengaturnya kembali secara bertahap, karena waktu dipastikan selalu ada untuk berbenah. Usai membayar semua biaya pada 2 orang pria yang bersedia mengangkut barang, aku dan Penny menghampiri kedua putri kembar kami.
Mereka tersenyum hangat dan bahagia terpancar jelas dari sorot matanya. Terlihat Penny tengah sibuk meletakkan beberapa barang seperti televisi, kulkas, dispenser dan alat dapur lainnya. Dalam hal ini suamiku memang selalu cekatan dan tertata ia melakukannya. Ini juga bagian yang kusuka dari seorang Penny. Ya, walaupun terkadang sikapnya pada si kembar buat jengkel dan berakhir kecewa. Namun, aku tahu kalau ia tipe suami yang baik dan perhatian terhadap keluarganya. Mah, beneran ini jadi rumah kita? Bagus banget, Mah. Andita bertanya sembari melingkarkan kedua tangannya dan memelukku dengan manja. Beneran dong sayang, kan udah papa beli buat kita tinggal bareng. Jawabku mengecup keningnya dan tersenyum kecil padanya. Mah, jadi mulai malam ini kita akan tidur di rumah baru dong. Iya kan? Asik. Aku bahagia melihat respon kedua putriku yang begitu bahagia pindah ke rumah baru ini. Pastinya sayang, kita akan sama-sama papa terus di sini. Lanjutku membalas pelukan pada kedua putri kembarku. Nah, sekarang udah waktunya masuk sayang. Aku bangkit dari kursiku dan menuntun Andin juga Andita masuk. Begitu kakiku melangkah ke dalam ruangan yang lebar dan luas ini, perlahan hawa dingin menyapuku, seolah kekosongan rumah ini dengan segala isinya menyambut kedatangan keluarga kami. Kuedarkan pandangan ke segala arah, berjalan perlahan dengan sorot mataku yang masih mencari-cari sisi nyaman rumah ini. Kubiarkan kedua putriku sejenak dengan papanya, sedangkan aku mencoba untuk berkeliling sembari melangkah dan melihat kamar-kamar yang ada di rumah ini. Kamar utama bersebelahan dengan ruang TV atau ruang santai. Kemudian beberapa langkah ke belakang terdapat dua kamar lagi yang berhadapan. Mungkin ini cocok untuk kamar si kembar, sedangkan satunya buat kamar tamu. Mana tahu sesekali Nadia datang berkunjung, atau mungkin Nenek Ida bertandang ke sini. 3 kamar untuk keluarga kecil kami. Aku rasa cukup. Aku melanjutkan berjalan ke arah belakang mendekati ruang dapur. Ternyata masih ada sisa 1 kamar lagi, tapi yang ini berukuran lebih kecil dari kamar-kamar yang lain. Mungkin ini bisa digunakan untuk menaruh barang-barang yang sudah tidak dipakai dalam jangka waktu lama, atau lebih tepatnya disebut sebagai gudang. Sembari melihat-lihat, tiba-tiba sekelebat bayangan putih melintas yang tertangkap dari ekor mataku. Seketika bulu kuduku meremang disusul dengan wewangian melati bercampur anyir yang menyengat. Lebih mengerikan lagi aku mendengar tangisan perempuan yang begitu memilukan. Seolah ada duka yang mendalam di sana. Makin lama suaranya makin halus dan menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Aku bersikap seperti biasa seolah tidak terdengar apa-apa. Aku tidak meneruskan langkah ke depan melainkan berbalik ke belakang dan melangkah menuju tempat koper yang berisi spray dan selimut. Merapikan ruangan dalam kamar disertai membersihkan debu yang menempel di lantai. Debu yang menempel di lantai ubin berwarna putih. Setelah merapikan kamar kedua putriku, lantas melangkah keluar memanggil mereka karena ini sudah waktunya mereka tidur. Sayang, aku tinggal sebentar ya. Soalnya ada urusan di kantor yang perlu kuselesaikan. Ucap Penny yang berjalan ke arahku. Malam-malam gini sayang, tanyaku ingin memastikan perkataan suamiku. Oke, hati-hati ya sayang, jangan pulang terlalu malam loh. Aku mendekati Benny dan mengangkat 2 tanganku ke belakang lehernya. Iya sayang, kan malam ini malam pertama kita di rumah baru. Udah aku berangkat dulu. Suamiku berlalu dan menghilang beserta mobil mewahnya. Usai menutup pintu, aku menuntun kedua putri kembarku ke kamarnya. Terlihat dari mata mereka yang memerah mungkin sebaiknya harus segera istirahat. Selamat bobo ya sayang. Aku menarik selimut dan menutupi tubuh kedua putriku hingga sebatas dada dan mengecup hangat kening mereka. Iya mah, siap. Mereka menjawab secara bersamaan dengan sangat kompak. Perlahan daun pintuku tutup dan melanjutkan langkah menuju kamar utama.
yaitu kamar kami berdua. Tak butuh waktu lama, hanya beberapa langkah saja aku sudah berdiri di depan pintu kamar dan menekan knopnya, lalu aku pun masuk. Segera ku pasangkan spray bermotif kupu-kupu dengan warna dasar biru muda dan juga bantal serta gulingnya. Di saat aku menyapu lantai kamar, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang lalu diguyur hujan lebat. Tirai jendela yang semula tertutup kini telah terbuka sendiri. Udara dingin serta hembusan angin menerpa wajahku. Kuarahkan pandangan ke semua sudut ruangan dan seketika lampunya ikut mati dan ikut sempat membuat jantungku seakan mau copot. Entah kenapa kali ini aku seperti dikuasai rasa takut yang teramat dalam. Entah kenapa kali ini aku seperti dikuasai rasa takut yang teramat dalam. Padahal aku sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Akan tetapi mengapa malam ini begitu menunjukkan perbedaan dari biasanya? Akhirnya aku hidupkan lampu dari ponsel sembari mengirimkan pesan pada suamiku untuk membelikan beberapa lilin penerang. Dalam cahaya remang-remang aku mengetik pesan singkat tersebut berharap suamiku cepat pulang dari kantornya. Setelah beberapa menit, hujannya berhenti dan anginnya juga menghilang. Kembali situasi terkendali walau cahaya lampu belum menyala. Aku segera menutup tirai berwarna putih agak tembus pandang itu dan saat hendak menutupnya, mataku dikejutkan dengan penampakan yang berasal dari pohon besar di halaman belakang itu. Ya, aku melihat lagi sosok perempuan berambut panjang yang kutemui di dekat pohon itu. Namun, kali ini ia tidak lama melainkan langsung lenyap di bawah gerimis yang berjatuhan ke bumi. Jujur, rasa penasaran yang menggelayut di pikiranku belum juga terpecahkan dan kutemukan jawabannya. Yang pasti aku akan segera mencari tahu ada apa dengan pohon besar yang terkesan angker itu. Siapa tahu ada jawabannya. Jam sudah larut begini akan tetapi belum ada tanda-tanda Benny akan pulang. Dengan rasa lelah yang mendera, akhirnya aku merebahkan tubuh ini di atas tempat tidurku. Hingga mata ini terpejam dan aku pun lelap dalam mimpi yang berharap ingin segera bangun dan menatap dunia nyata, bukan dunia dengan dimensi yang berbeda. Singkat cerita, "Sayang, bangun." Aku mendengar suara suamiku dari dekat. Ternyata sudah balik ke rumah. "Iya sayang," jawabku dengan malas membuka mata karena masih terasa sangat berat. "Yuk, makan dulu. Kamu belum makan kan? Panggil Andin dan Andita juga. Mereka harus ikut makan. Takutnya masuk angin pula." Benny mengajak kami semua makan malam, padahal juga sudah sangat larut. Dengan tubuh yang masih terasa lemah, aku melangkah ke kamar putri kembarku. Perlahan membuka pintu dan berjalan ke arah dua gadis mungil yang masih pulas di alam mimpinya. "Sayang, bangun. Kita makan malam dulu. Yuk," ajakku dengan mengguncang kedua bahu mungil mereka. "Mah, tapi Andin masih ngantuk banget. Andita masih tidur tuh. Dia mah." Andin menoleh pada adiknya kemudian bangun menatap aku yang tersenyum kecil. Andita, bangun sayang." Adinda membangunkan putrinya untuk kedua kalinya. "Ya udah sayang, kamu duluan aja, ada papa nunggu di sana." Aku menyuruh Andin duluan keluar menunggu kami menyusul. Tak berapa lama, Andin pun keluar bertemu papanya. Sedangkan aku masih menunggu Andita bangun dan akhirnya gadis kecil itu bangkit juga. Ternyata Andita mengercap beberapa kali dan menatapku dengan malas. "Mah, kok mama di sini?" "Loh, Kak Andin mana?" tanya gadis kecil itu mendongak ke arahku. "Sayang, makan dulu yuk. Kak Andin tadi udah bangun duluan. Sekarang nungguin kita bareng papa di sana," ucapku sembari menuntun Andita turun dari ranjangnya. Sesampainya di ruang makan, aku membuka beberapa bungkusan yang dibawa pulang suamiku. Aku tidak menyangka ternyata ia masih ingat makanan kesukaanku, nasi goreng ayam panggang, dan buat si kembar seperti biasa yang mereka makan paha ayam crispy. Sedangkan buat dirinya sendiri ia membeli sate daging sapi plus 4 kotak nasi putih.
Aku bahagia setiap kali melihat suami dan kedua putriku bercengkrama dan bersenda gurau selayaknya orang tua dan anak-anaknya. Andai saja Benny selalu bersikap lembut seperti pada Andin juga Andita, pasti mereka sangat bahagia punya papa yang begitu sayang pada mereka lebih dari apapun. Usai makan lantas suami dan si kembar kembali ke kamarnya. Dan aku masih di sini sendiri membereskan bungkus makanan dan gelas minuman yang kotor bekas dipakai tadi. Mungkin aku perlu memindahkannya untuk sementara ke dapur sebelum esok pagi dibuang ke tempat sampah. Aku berjalan dengan menenteng kresek bungkusan tersebut ke arah dapur, sembari mengedarkan pandangan yang masih belum mengenal rumah ini dengan baik. Perlahan kuletakkan di atas meja berukuran sedang yang berada di dekat dinding. Saat beberapa detik ku menapakkan kaki di ruangan itu, aku seperti merasakan sesuatu bayangan lewat dengan kecepatan kilat di dekatku berdiri. Bukan hanya bayangan itu saja, tapi sosok perempuan berpakaian putih berdiri mengambang di dekat daun pintu. Benar saja, sosok perempuan cantik bermata sendu menyeringai padaku dengan kakinya yang mengambang. Sesaat kemudian makhluk menyeramkan itu menghilang dan daun pintu belakang terbuka dengan sendirinya. Aneh, kenapa tiba-tiba pintu belakang itu terbuka sendiri? Bahkan angin pun tidak berhembus sama sekali. Sunyi sepi malam sungguh terasa, terlebih malam ini adalah malam pertama aku menempati rumah ini. Akan tetapi, yang terjadi ini sangat wajar. Mungkin sosok mereka yang tidak terlihat dengan pandangan mata normal ingin berkenalan dengan penghuni baru rumah ini. Asumsiku mereka bukan bermaksud mengganggu melainkan ingin berteman dengan manusia di alam nyata, sedangkan makhluk gaib punya alamnya sendiri. Langkah kakiku seolah menarikku ke arah pintu belakang dan diiringi semacam dorongan yang membuat langkah kecepatannya berada di sana. Ketika aku sudah berdiri di depan pintu, mataku terpaku pada sekitaran pohon besar yang terlihat berdiri kokoh dengan akar-akarnya yang sedikit merambat keluar tanah. Lagi, sosok makhluk cantik itu tampak berdiri dengan matanya yang menghitam sendu menatap ke arahku. Sungguh ini semua sangat aneh bagiku. Mau apa sosok itu terus berdiri mengambang di bawah dekat dahan pohon yang dipenuhi dedaunannya. Tanpa mengusik keberadaannya, akhirnya aku tutup pintu perlahan disertai deritan yang sedikit berisik dan sangat mengganggu indera pendengaranku. Kemudian mataku masih menerawang sampai ke arah plafon rumah dan segala sudut dengan tatapan awas. Syukurlah, sepertinya aku tidak lagi merasakan kehadiran mereka saat ini, karena aku menganggapnya wajar saja rumah baru ditempati dan suasana hati penghuninya belum bisa tenang. Di luar daripada itu, aku lega karena kedua putriku sangat senang kami pindah ke rumah baru, apalagi mereka bisa bertemu dengan sang papa setiap hari. Artinya akan lebih banyak waktu suamiku untuk menemani putri kembar kami dan memberi kasih sayang yang tiada terbatas untuk mereka berdua. Karena semua sudah selesai, lantas aku melangkah menuju ke kamarku. Hanya beberapa langkah saja untuk mencapai pintu kamar kami. Kubuka perlahan dan memasukinya. Badan ini terasa begitu gerah, dipenuhi keringat akibat bergerak terlalu banyak dengan segala aktivitas hari ini. Kurai koper lalu membukanya, dilanjutkan dengan mencari piyama yang khusus kupakai ketika aku tidur dengan suamiku. Setelah menanggalkan baju yang semua kemudian kuganti dengan piyama kesayangan. Setelah selesai aku merasakan sepasang tangan mendekapku dari belakang dengan hangat. Sayang, ngagetin aja deh. Kamu kau udah bangun? Benny tiba-tiba bangun dan memelukku. Emang kenapa? Kan aku kangen sama istriku yang udah beberapa hari gak ketemu, ucap Benny sembari menciumku di tengkuk. Jujur, aku merasa geli dan gairahku perlahan bangkit. Aku juga merasakan hal yang sama sayang. Aku membalikkan tubuhku dan membalas pelukan lelakiku. Malam ini terasa begitu berbeda ketika sentuhan Benny menyusuri lekuk tubuhku hingga tangan lembutnya melepaskan tali piyamaku. Kemudian kami pun berbaring dan masih dengan posisi saling berpelukan. Aku sungguh tak mampu menolaknya ketika ia merayuku dan menggoda dengan tatapan matanya yang menyuguhkan segala rasa. Malam begitu senyap, akan tetapi kami tidak menghiraukannya, terlebih Benny terus melanjutkan kegiatan kemesraan kami. Aneh,
Aku sama sekali tidak bisa menahan gairah yang sedang menguasaiku dengan bentuk sentuhan yang kulakukan pada Benny. Sementara dua bibir kami masih saling berpagutan tanpa ingin melepaskannya. Bisa dikatakan detik, menit dan jam berlalu tanpa terasa. Kami begitu menikmatinya seolah tak ingin terpisahkan lagi karena malam ini begitu indah dan menggelora. Benny mengembangkan senyum ketika kami telah menyelesaikan apa yang telah kami mulai beberapa menit yang lalu. Kemudian aku mengenakan kembali piyama yang tadi tertanggal dan Benny melanjutkan tidurnya kembali. Benar saja, hembusan napasnya belum beraturan karena kelelahan tadi. Perlahan aku kembali berbaring dan menarik selimut hingga menutupi batas dada. Aku menyampingkan posisi tidurku dan meletakkan tanganku ke pinggang Benny lalu mendekatkan tubuhku agar lebih mudah memeluknya. Saat mata ini hendak menutup, samar-samar sepertinya aku melihat sosok hantu perempuan itu lagi di hadapanku, dan dia mematung di sisi ranjang. Yang membuatku terkejut, ia mengangkat kedua tangannya yang berkuku panjang dipenuhi tetesan darah yang begitu kental hingga menetes ke lantai. Apa? Hantu itu ingin mencekik Benny. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.